Assalamualaikum guys, jadi kita berempat mau sharing ke kalian semua. Kita itu anak pondok santri yang ingin menjadi Ashabul Kahfi. Ini cerita kita selama mondok pas di masa pandemi gitu guys. Ada bersama aku di sini, gue apa anak. Kayaknya biar lebih asik gue aja. Gue aja deh, tetap gue. Bersama gue di sini Aska, ada Nadifa, Asfa, Sela. Kita itu satu pondok udah sekitar 4 tahun ya guys. Iya, alhamdulillah. Dan kita sekarang udah kelas 12. Udah mau lulus. Terus pas masa pandemi kemarin itu tiba-tiba kita disuruh pulang dari pondok. Ya nggak sih? Kaget gak sih? Kaget banget. Kaget tapi senang soalnya pulang. Gimana sih anak pondok, siapa sih nggak mau pulang? Nah abis itu kita di rumah tuh ternyata 3 bulan kan. yang awalnya cuma 2 minggu. Iya, yang awalnya cuma 2 minggu. Ternyata habis lebaran tiba-tiba kita disuruh ngisi kuesioner. Nah, orang tua sih yang harus ngisi kuesioner. Siapa yang ngisi sendiri di sini? Aku Gak ada. sendiri. Salah. Gara-garanya waktu itu umi aku sibuk dan adikku juga sibuk, jadi aku suruh ngisi sendiri. Ya, terus habis itu terus isinya apa coba? Aku tuh ngisinya setuju, soalnya aku pikir aduh teman-teman bakal balik semua kok. Aku mikirnya kayak bakal balik semua serempak gitu kan. Jadi aku balik ngeklik setuju gitu kan. Biar kumpul lagi gitu, kumpul bareng. Ya udah gitu udah pokoknya. Kalau ini ngisi setuju kenapa? Soalnya mikirnya tuh gak bakal balik lagi, jadi ngisi setuju biar bisa kumpul bareng teman-teman, sekalian pamit sama guru-guru. Iya. Nadifa? Kalau aku, aku juga bingung ya, soalnya nggak enak juga sama DF karena pas itikaf angkatan kita juga suruh balik, terus karena aku nggak balik jadi kan nggak mungkin dong aku 2 kali izinnya. Akhirnya aku putuskan untuk aku balik gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum lebaran itu 10 hari sebelum lebaran kelas 12 itu wajib itikaf guys di pondok kita. Tapi kita nggak pulang karena kita alasannya nih. ya kan lagi masa pandemi lah, nggak bisa Ya, pulang. zona merah doang. Lagian juga gue kan rumahnya jauh tuh di Bandung, nggak bisa lah, masih harus ngelewatin checkpoint. Nah kalau gue sendiri mak gue yang ngisi. Gue juga mak gue ngisi karena gak Gue enak. nggak Sama tahu, gue juga mak gue. mak gue tuh nggak konfirmasi dulu ke gue, tiba-tiba ngisi setuju aja gitu. Atau kalau temen-temen ternyata ngisinya nggak setuju. Coba lo bayangin. Kaget. doang. Dan Nah, tapi kan kita santai kan, kirain itu cuman polling kan. Ya udah deh, kita tahu kan yang banyaknya nggak setuju ya sih. Iya, setuju. Iya. Berarti keputusannya pasti nggak bakal balik setuju. pondok kan, orang yang banyak yang nggak setuju. Ternyata ada keputusan baru yang ngisi setuju harus datang, dan yang nggak ngisi nggak datang. Dan itu sakit hati banget dan kecewa itu tuh di situ. Karena kita mikir awal kan polling bukan kayak Apa? kebijakan. Iya. Coba dong tanggapin dong gimana. Gue aja sampai agak kesel gitu sama emak gue, tapi emak gue tuh bilang kayak gini, ya udah sih kan kamu kelas 12 ini mau lulus, pamit sama kiainya gitu, pamit sama teman-teman, sama guru-guru semuanya, biar kamu tuh pas ngelangkah ke kuliahan tuh udah tenang, diridoin gitu keluarnya, katanya gitu. Ya udah di situ gue lulus. Gue chat teman-teman, ternyata kebanyakan itu nggak setuju, dan akhirnya pas hari H cuman kita berempat yang setuju masuk, fix banget. Dan gue balik yang paling pertama dan sendirian di DF, belum ada orang sama sekali. Karena kita ceritain dulu nih guys, hari itu kita nggak datang karena kita mikirnya Dev masih sepi kan ya. Sela pulang kemana Sel? Kita tuh malah main ke rumah teman kita dulu kan, namanya Rufaidah. Nah, karena kita mikirnya jangan balik ke daerah dulu aja deh, kita mau main dulu gitu kan ke rumah teman yang di sekitar situ, daerah Cikarang. Lalu kita main dulu ke situ sampai malam jam 9 ya. Kalau gue juga sampai Telaga Pesona, tinggal belok kanan udah DF. Gue ngechat dia kan, ternyata dia ada di rumahnya Rufaidah. Terus si Aspa udah di jalan, terus gue mikir DF gak ya, ke DF gak ya? Kayaknya di DF gak ada orang deh. Terus akhirnya gue udahlah belok kiri aja biar ke rumahnya si Paida aja gitu kan. Terus akhirnya kita ke rumah Paida, dan taunya di rumah Paida itu lagi banyak teman-teman kita lagi pada ngumpul di sana, dan mereka tuh nggak masuk pondok gitu loh. Maksudnya apa? Orang-orang deket Anak-anak yang main ke rumah Rufaidah itu yang ngisi kuesioner nggak setuju itu tuh, ya Allah ya kan. Dan yang kasihannya lagi Aspa kayak gimana? Iya, jadi gue kan di DF sendirian tuh. Gue lontang-lantung era dari tempat buat main HP. Karena kan di pondok kan gak boleh bawa HP. Dan itu tempatnya tuh kotor banget, banyak tai tikus, itu berjorok banget. Jadi akhirnya gue nelpon Aska ya, Aska. Terus akhirnya kata Aska, gue bakal dijemput sama temen gue ya namanya Jija buat diangkut ke rumahnya Rufaidah. Akhirnya dia bukannya balik pondok, malah ke rumah Rufaidah juga. Iya, Kita ngumpul jadi di sana. kita semua ngumpul di rumah Rufaidah.
ada. Banyak banget kita di sana kecuali Nadifa. Ya, Nah, habis itu kita kan pulang pondok itu harusnya jam 12 siang. Tapi kita ngumpul di rumah Rufaidah mau maghrib pun di pondok belum ada siapa-siapa, guys. Akhirnya kita di rumah Faidah terus dapat info ternyata balik pondok itu paling telat jam 9 malam. Terus kita tuh dihasut-hasutin gitu sama teman-teman kita. Udah sih di sini aja nggak usah balik, baliknya besok. Emang pada syaiton. Tapi karena takut dia juga udah ketemu sama guru kan di pondoknya si Aspa. Akhirnya kita balik ke pondok jam 9 malam. Diantarin tuh kayak geng motor. Rame-rame karena mereka juga sekalian pulang kan yang main di rumah Rufaidah. Terus ternyata pas nyampe di pondok cuman ada 9 orang. Ada 9 orang. Kita seangkatan cuma bertiga, aku Aspa sama Sela. Ada adik kelasnya. Di kelas 6. Kan Nadifa belum datang, jadi kita bertiga doang sama adik kelas. Dan itu satu asrama gede itu isinya cuma 9 orang, dan kalian bisa bayangin gimana sepinya. gimana seremnya? 3 lantai, 3 bulan gak ditempatin. Terus ranjang-ranjangnya juga Kosong, berdebu. kasurnya berdebu gitu kan punya. Lantainya berdebu banget. Gimana sih 3 bulan ditinggalin gitu. dan ya udah kita menjalani hari. Pas hari Senin kita ada penguatan. Penguatan dari ustazah kita gitu kan. Terus alhamdulillah sih ya kita dapat nasihat gitu ya dari ustazah kita buat tetap kuat untuk bertahan di pesantren walaupun teman-temannya nggak ada yang pada balik ke pesantren. Tapi di situ kita malah ngerasa Aku sedih gitu ya. Aku jadi kayak sedih gitu ya. Iya. Soalnya pas hari pertama tuh kita benar-benar gak ngapa-ngapain kan, cuman tes kesehatan doang karena kan lagi masa pandemi. Dan katanya rapid, tapi ternyata rapidnya kapan sih? Nggak rapid gitu. Kita nggak belajar, kata orang kan kita suruh belajar. Ya udah, kita sampai nyesel kenapa sih kita nggak di rumah aja gitu. Soalnya ada temen yang di sini setuju tapi nggak balik kan. Nggak balik. Kalau misalnya ditanya soal nyesel atau enggak gimana-gimana ya pasti kita mikirnya nyesel gitu ya. Cuman kita pikir-pikir dengan pikiran baik, mungkin aja ini takdir Allah sih buat kita, dan memang ini mungkin rezeki kita untuk balik gitu kan ya. Dan teman-teman yang lain mungkin hikmahnya beda-beda dapatnya apa. Beda-beda cerita gitu ya. Kita berusaha buat ngambil hikmah dari semuanya ya. Iya. Bahkan kita sampai kalau ngobrol bertiga, ih pengen tidur bangun-bangun tuh tanggal 27 Iya. gitu kan, kita balik tanggal 27 kan ya. Awalnya. Sampai halunya tuh kebangetan banget. Apa kita tuh apa pengen apa? Jadi apa? Ashabul Kahfi kan, Kahfi, iya. kayak tidur terus bangun-bangun tuh udah berapa tahun kemudian gitu. Kalau bisa mah ya. Tapi kan kita bisa. bukan di gua, di pondok. Biar kayak cepet gitu loh, tiba-tiba tuh langsung pulang ke rumah gitu kan. Tapi kita kan bukan di goa, tapi di Iya. asrama. Atau enggak kita tidur bangun-bangun ntar orang-orang pada nikah semuanya. Terus pas hari kedua kita kajian ya, Kajian. Kayak motivasinya salah gimana sih? Sen? Awalnya aku tuh Urusin sebenarnya niat gitu. niat balik tuh kayak cuma pengen ngambil barang, terus pengen salim sama guru-guru aja gitu. Perpisahan udah nggak ada niat sama sekali ini buat Allah gitu. Akhirnya salah niat jadi kayak gelisah mulu kan, ngeluh. Nah pas diceramain sama ustadz, pas kita perkumpulan di masjid ya, semua apa-apa tuh direncanakan, semua sesuatu tuh diniatkan buat Allah gitu. Jadi ya bah niat lah, luruskan niat saya lah sama teman-teman. Wah, Asma gimana Bang motivasinya? Emang sih ya pas pertama kali emang terpaksa banget, bener terpaksa. Tapi ya ambil hikmahnya aja, pasti kan setiap yang kita lakuin pasti ada hikmahnya di balik semuanya. Berusaha buat tetap stay positif. Kalau gue sih niatnya tuh kayak, itu ujian apa gimana sih? Apa kita nanti bakal dimudahin buat Selanjutnya kedepannya gitu. gitu kan? Itu benar-benar terpuruk banget. Bayangin aja cuman bertiga, dan itu kegiatan yang monoton banget. Kita bosen, gak bisa ngapa-ngapain. Garing banget. Boleh bawa HP tapi kita dititipin HP-nya, dan yang ngambilnya tuh pas ada kelas online. Mungkin kita mau persiapan kuliah baru tuh boleh. Karena emang kita juga ngalamin Iya, juga pas kan. online, iya. Beda sama teman-teman lain. Kita tuh sampai pikir ada keajaiban ge. Hari Iya. pertama tuh dikasih ayam kan sama Iya, teman kita. Kita tuh berharap ada keajaiban yang bikin kita senang dan bikin yang nggak bikin kita gabut itu di pesantren, kayak misalnya adalah datang makanan yang enak gitu ya, atau ada acara ada yang temen yang bikin kita datang. happy gitu. Tapi emang kalau diharap-harap kita kan takutnya jadi gimana ya. Udah. Tapi Ya. ternyata ada keajaiban juga nih waktu hari Rabu. Iya dong. Ada yang datang lagi guys, satu orang. Ini dia orangnya. Satu tapi dihitung 2. Gue kurang ajar Jadi kita anggapnya 5 orang aja biar banyak gitu kan. Ya kan awalnya kita Biar bertiga rame nih, sekalian, Aska, memang. Aspa sama aku. Nah di hari Rabu itu tiba-tiba dia datang dan alhamdulillah nambah orang, nambah personil, jadi ya Nambah makanan rame juga, sih. gitu kan. Dia bawa somai sama apa? Saya tarik. Teh tarik, dan itu masya Allah ya itu keajaiban juga itu. Itu sangat keajaiban karena kita tuh mikir pengen makan apa. Akhirnya dia bawa makanan banyak banget. Akhirnya kita mulai
bergairah lah Mulai di pondoknya have fun. ya, mulai happy gitu. Jadi Sampai ketawa-tawa pikir tuh lagi. hari-hari kedepannya tuh kayak udahlah jalin aja, stay positif gitu, semuanya pasti ada hikmahnya. Terus pas di hari Kamis juga temen kita datang nggak? Iya. Aziza, IGN sama Nisa, Mahusna. Jadi kita nambah personil lagi. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi G7 Icast. Sedikit demi Bikin sedikit dulu. banyak yang datang dan itu mengusir kesepian kita ya. Iya. Jadi menghibur lah kan, kalau makin banyak temen tuh kita makin happy gitu kan. Terus abis itu kita dapat info. Dan jadi kan pondok kita tuh ada program pengabdian 1 tahun dan kita tuh termasuk yang Nggak nggak pengabdian. Dan pengabdian suruh pulang ke Suruh pondok. balik ke pondok gitu Iya. ya. Tapi masih simpang siur, kita nggak tahu kan di situ. Pokoknya kita tungguin ya Allah, semoga yang pengabdian datang. Soalnya lumayan 9 orang nggak? Iya, 10 ya, pokoknya ya. jumlahnya 10 banyak lah, lumayan dibilang 10 orang. lumayan. Iya. Berarti turun hari Sabtu, hari Ahadnya mereka semua balik. Dan jadi kita rame. Terusnya juga pas mereka balik itu ada temen kita yang nggak ngabdi tapi di rumah itu datang guys. Tapi cuma numpang datang doang sih. Cuma ngambil barang. Coba dong munculin orangnya. Nah, Andin, Paida sama Solihat. Mereka bawa makanan juga guys, dan itu yang paling disenengin anak pondok ya nggak sih? Iya. kalau datang jangan cuma tangan kosong. Iya, Harusnya bawa Ada makanan. bawa makanan. Iya, Tiara bawa Sepeda. Kita suruh Ah, itu Tiara bawa sepedaan sepeda. musik. Alhamdulillah Hari ada banget. sepeda, kan di pondok gak pernah ada sepedahan ya. Dia bawa. Sebenarnya kita nyuruh sih bawa sepeda karena kita bosan. Lebih tepatnya sih Kita nyuruh siapa ya bawa sepeda. Jadi ya udah kita kerennya main sepeda. Terus hari itu kan hari Ahad ya. Iya. Hari Senin kita ujian. sampai Kamis. Ujiannya online kita di lab komputer karena harus ngikutin yang di rumah juga. Nah terus abis itu ujian selesai hari Kamis. Kita udah happy tuh di situ, udah ya udahlah konang aja gitu, pulang tanggal 28 gimana pun juga. Soalnya kan udah banyak orang kan, Rame udah rame, udah seneng lah di situ, nggak sepi-sepi banget. Nah hari Jumat tiba-tiba kita suruh beresin kelas. Kelas kita kotor banget di situ ya. Kotornya kotor banget banget. 3 bulan nggak pernah diberesin dan barang kita banyak di sana, buku-buku segala macem. Terusnya banyak tai tikus Tai tikus, juga, oh, yang debunya tebal banget, cawang di mana-mana, Segala macem. pokoknya segala macam itu parah banget. Kita beresin ber-14 dari jam 9 sampai zuhur. Jam Enggak, 2. jam 2 sampai jam 2 nonstop sampai bener-bener kinclok. Tapi itu emang asik banget walaupun capek, tapi ya Karena kita berkesan bawa lah have gitu. fun aja gitu kan, sambil ya nyanyi-nyanyi segala Padahal macam. kita mikirnya itu kenangan sih. Kenangan terakhir dan beresin kelas terakhir. Dan di hari Jumat itu Jumat berkah, Sorenya. Masya Allah. Abis itu kan kita beresin kelas capek, tidur sampai asar ya. Abis asar kita main sepedaan biasa. Pas kita makan sore sebelum maghrib, tiba-tiba ada ustazah kita datang. Bawa kabar gembira. Iya, awalnya dia mau pulang, emang dia kan mos kan. Iya, mos karena aku masih ngurusin kuliah gitu. Jadi abis itu kan karena saya lamos, Saya tiba-tiba bilang dong hampirin Sela, nanti pulang hari Sabtu siang gitu kan. Sela, iya. Dan gak lama juga saya itu bilang ke teman-temanku yang ini, teman-teman antum yang gak ngabdi juga pulang ternyata gitu kan. Oh, udah dong, itu kan kayak sebuah kabar Jadi gembira. gitu kita Dadakan kaget banget. bener-bener. Bukannya pulang tanggal 27 ya, sekarang baru tanggal 20 gitu kan. tanggal 20 tiba-tiba kok pulang gitu. Gak suka ya kita dapet info dadakan, tapi infonya tuh pulang loh, gimana gitu. Gimana? Siapa sih anak pondok yang gak seneng pulang gitu kan. Ya udah akhirnya malamnya kita gadang, Begadang beres-beres sampai jam Karena 1. kita pulang buat selamanya ya, Iya. Kita boyong, beres-beres semua barang dikosongin, dan di sini kita sekarang Membuat ini Dan mengungkapkan isi hati. dari semua itu kita dapat pelajaran banyak. Dari awalnya emang bersusah-susah dulu, pergi dulu ya, dan sampai akhirnya manis dan senang lah pokoknya. Pokoknya ini hikmahnya banyak banget. Kalau aku sendiri ya, kan kita masih dikejar setoran ya. Kalau di rumah tuh kan setoran lewat vidcall. Itu tuh kayak Banyak godaannya. banyak godaannya gitu. Dari mulai nungguin ustazahnya mau vidcall, tapi ustazahnya tuh belum nelpon, malah ke Instagram, malah nge-start explore segala macam. Hafalannya udah kita hafal, Ah, pokoknya malah banyak jadi lah ya dua godaannya. ini. Terus kalau di pondok kan jadi lancar. Terus kita juga lebih tertata lah kegiatan Sholatnya juga sehari-harinya, lebih tepat sholatnya. waktu. Ya. Waktunya ke manage pokoknya lah ya. Iya, memanage sholat, tilawah segala macam, ya itu hikmahnya sih buat kita sebenarnya. Gak ada yang harus disesalin kan. Alhamdulillah. Nah, Diva gimana hikmahnya? Ya, senang aja sih bisa kumpul bareng ya sebelum kita pada pisah, pada sibuk masing-masing nantinya tuh kan pasti ya bisa minta maaf sama guru juga. Ya gitu aja lah. Asma, Iya sih sama, terus kayak awalnya kan stay positif, terus ternyata pas lagi makin kesini semua tuh menjadi makin kelihatan gitu. Emang kehidupan tuh iya, pahit gitu emang kan. pahit dulu baru senang. Tetap berusaha buat stay positif aja. Iya, pikir positif. kita sih percaya ya Allah itu ngasih kita ujian karena untuk memudahkan perjalanan kita selanjutnya kan. Semoga kita dimudahin selalu. Ujian 4 tahun loh mondok gitu, dan kita tuh harus benar-benar sabar sampai gak nyangka banget drama-drama sampai ya. akhirnya bisa lulus gitu. Drama-drama ada yang mau pindah nih sampai istihoroh mau pindah, tahu-taunya jawaban Emang
hidup tuh penuh dengan warna-warni Ih, guys. gak nyangka udah selesai ya kita. Iya. Udah 4 tahun kita. Istihoroh pindah tapi jawaban Allah apa? Tetap Darul di DF. Fikri ya Allah. Dari Masya Allah. SMP ini dia di DE. Jadi aku 7 tahun mondok guys. Di DF. Dan mau jodoh tadi Darul Fikri. Ngeliat banget kan DF tuh kayak berkembang pesat Iya. gitu kan. Dari Dari rumah mulai saung. saung. Dari mulai bangunan pokoknya dari aku SMP sampai sekarang aku SMA itu soalnya DF-ku itu udah bagus pokoknya. Dan kita tuh berharap DF tuh selalu bagus dan bagus lagi biar kita tuh Merasa gini ya, bangga. meskipun kita capek sekolah di sana tapi aku tuh yakin kalau nanti suatu saat aku tuh bakal bangga jadi alumni Darul Fikri gitu ya. Allah. Ya, amin. Atau enggak kita yang bikin harum nama Iya, Darul iya. Fikri. Kalau bukan kita siapa lagi ya Ya, nggak karena sih? kan kita penerusnya ya, maksudnya generasi selanjutnya dari Pak Kiai dan Bunyai kita. Soalnya kan sekesal-kesalnya kita juga kita dapat ilmu Udah. kehidupan yang bener-bener kita nggak bakal dapet itu dimanapun. Belum tentu dapat di luar gitu ya. Belum tentu banget malah bener-bener dah mantap. Ya semoga aja dari perjalanan kita mencari ilmu dari Darul Fikri itu kita mendapatkan wasilah buat masa depan kita ya, Amin. bekal buat masa depan kita. Dan semoga guru-guru, Pak Kiai kita, guru-guru kita semuanya yang udah ngebimbing kita meskipun nggak ngajar kita di kelas tapi yang nasihatin kita, yang ngasih penguatan buat kita, dilancarkan rezekinya, dimudahkan oleh Allah semuanya, diampuni dosa-dosanya. Untuk adik-adik kelas semuanya pokoknya masih berjuang di Darul Fikri entah Tetap itu bertahan setahun ya. lagi atau beberapa tahun lagi tetap bertahan karena kalian itu pasti sampai titik akhir meskipun kalian nyangkanya kapan sih lulusnya terus kesel banget sekolah di sini gimana gitu kalian bakal sampai di waktunya lulus kayak kita kan. Ya kayak waktunya bakal tiba gitu dan Iya, nggak nggak ngerasa nyangka gitu aja ya, gitu. ya. Kayak bener-bener ashabul kahfi maksudnya kayak bener-bener kayak tidur di gua tapi bukan tidur di gua selama 3 minggu. Kita malah kayak perasaan baru kemarin tuh masuk pondok. Gitu aja sih dari kita, semoga bermanfaat buat kalian semua. Iya, aku mau cerita. Ya, Karena aku di sini tuh salah satu yang apa ya, yang baru pertama kali mondok dibanding mereka. Dari DF tuh aku tuh banyak banget pelajaran hidup gitu kan. Pertama aku bisa nyuci, kayak gitu-gitu lah setelah segala Dulu macamnya jijik gitu kan. banget. Ya aku dulu jijik banget sama sampah, tuh aku nggak mau banget pegang tapi setelah masuk DF ya. Karena di pondok itu kita belajar jorok dan bukan belajar jorok gimana ya? Nggak jijik. boleh jijian lah gitu kan. Karena kan kita bakal jadi ibu rumah tangga, bakal ngodek. Wastafel. nyuci capek, biasanya nyuci baju banyak juga kita bisa kan Bisa, jadinya kan. karena mondok. Bisa gosok gitu. Nah, terus kita juga Belajar kita susah berempat- ya, prihatin lah ya. Iya, Kita berempat ini tuh satu kru makan pas masih di awal tahun. di pondok itu makan kita bareng-bareng guys. Jadi berbaginya tuh Kerasa banget. kerasa banget. Ya udah. Ya, Terus habis gitu. itu ini kita nama kita nih anak itik ya. Sisa 2 lagi, 1 Fitri, 1 PN. Mereka gugur guys. Mereka gugur, mereka keluar jadi Ya pokoknya teman-teman kita itu emang baik-baik, terus teman-teman kita juga semuanya kocak-kocak. sukses ya buat kalian. Ya, terus kita tuh terima kasih juga ya kepada teman-teman kita karena berkat teman-teman kita mereka sudah menemani kita udah apa? Iya selama 4 tahun ini. Selama 4 tahun itu. mewarnai. Walaupun pasti ya ada marah-marahnya, Ada marah-marahan. berantem, musuhan lah, pokoknya segala macem lah ya. Sendiri-sendiri. Oke, ini kita perwakilan dari Tresosena semuanya. Iya. Sebenarnya ada Andin di sana guys. Andin. Grup ini jadi kameramen. Ayo Andin masuk sendiri. Kita pamit dulu. Ini guys, terima kasih buat nonton sharing-sharing kita. Semoga jadi penguatan yang belum mondok. Semoga jadi pengen mondok. Karena Amin. perjalanan Pelajarannya hidup banyak pondok tuh banyak banget pelajarannya. Seru Gak bakal banget, bisa seru pokoknya. Pokoknya jangan pernah Gak bakal nyangka ya. Gak nyesel kan kalian anak pondok? Pokoknya jangan pernah bilang kalau mondok tuh nggak enak dan jangan pernah bilang kalau misalnya belajar agama tuh nggak enak. Kata siapa? Bohong itu. Gak enaknya itu yang bikin seru loh guys. Iya, itu pokoknya Bakal prihatin itu yang jadi Jadi cerita. nambah cerita ya kan? Iya. Pokoknya kalian ngerasain. Aku bukan ngebagus-bagusin apa soal pondok, tapi emang kita yang rasain ya. Iya. Udah 7 tahun mondok, 4 tahun mondok, 7 tahun mondok gitu kan. Iya. 4 tahun ya? Iya, 7 tahun mondok gitu kan. Pokoknya rasain lah Kalian sensasi 7 Iya dong, kenikmatannya. 4. Iya doang yang 4. Iya, oh iya, pokoknya gitu lah ya guys. Kita dari SMP Mondok guys. Ya udah guys, terima kasih. Thanks for watching. Dadah. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hai.